Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam episode podcast informatif tentang kesehatan kali ini. Kita akan mendalami sebuah bahan yang mungkin tidak asing lagi bagi Anda, bahan yang seringkali tersimpan di dapur rumah kita, yaitu soda kue atau sodium bikarbonat. Namun, bukan sebagai bahan pembuat kue atau pembersih rumah tangga yang akan kita bahas hari ini, melainkan perannya yang menarik dalam konteks kesehatan. Topik ini sangat relevan untuk kita semua, terutama yang berusia 35 tahun ke atas, karena banyak kondisi yang akan kita diskusikan adalah keluhan umum yang seringkali mulai dirasakan pada usia tersebut. Mari kita selami potensi soda kue sebagai solusi kesehatan, yang fundamentalnya didasarkan pada sifatnya yang basa, yang mampu menetralkan asam. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu soda kue secara singkat. Soda kue, atau nama ilmiahnya natrium bikarbonat, adalah senyawa kimia sederhana yang bersifat basa. Ini berarti ia memiliki kemampuan untuk menetralkan zat-zat yang bersifat asam. Konsep keseimbangan asam basa atau pH dalam tubuh kita adalah kunci dari semua pembahasan kita hari ini. Tubuh kita dirancang untuk menjaga pH pada rentang yang sangat sempit dan optimal. Ketika keseimbangan ini terganggu, baik karena faktor internal maupun eksternal, berbagai masalah kesehatan dapat muncul. Disinilah soda kue, dengan sifat basanya, datang menawarkan bantuan. Sama seperti yang sering kita lihat dalam laboratorium, dengan berbagai cairan berwarna dalam bejana, tubuh kita juga memiliki cairan dengan tingkat keasaman yang berbeda-beda, dan menjaga keseimbangan itu adalah hal yang krusial. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana soda kue bisa menjadi semacam penyeimbang yang sederhana namun efektif untuk beberapa kondisi kesehatan yang umum. Salah satu masalah yang seringkali membuat kita merasa tidak nyaman adalah sariawan. Sariawan, atau ulkus aftosa, seringkali muncul akibat kondisi mulut yang terlalu asam. Lingkungan mulut yang asam dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, kebersihan mulut yang kurang optimal, hingga kondisi stres. Ketika mulut menjadi terlalu asam, lapisan mukosa yang melapisi mulut kita menjadi rentan terhadap iritasi dan peradangan, yang kemudian berkembang menjadi sariawan yang menyakitkan. Saya teringat gambaran seorang wanita yang sedang menatap sepiring kecil bubuk putih, seolah sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya. Ini adalah gambaran yang tepat untuk memulai diskusi kita tentang aplikasi soda kue untuk masalah mulut. Ia bisa jadi sedang berpikir tentang bagaimana bubuk sederhana ini dapat meredakan rasa tidak nyaman di mulutnya. Nah, bagaimana soda kue dapat membantu mengatasi sariawan dan kondisi mulut yang terlalu asam? Sifat basa soda kue akan bekerja dengan menetralkan asam di dalam mulut. Ketika Anda berkumur dengan larutan soda kue, pH di dalam mulut akan meningkat, menjadi lebih basa. Lingkungan yang lebih basa ini tidak hanya membantu meredakan peradangan pada sariawan yang sudah ada, tetapi juga dapat mencegah munculnya sariawan baru dengan menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi bakteri tertentu yang mungkin berkembang biak di lingkungan asam. Untuk mengatasi sariawan dengan soda kue, Anda bisa membuat larutan kumur yang sederhana. Campurkan 1 sendok teh soda kue murni, pastikan ini adalah food grade baking soda, ke dalam segelas air hangat sekitar 250 ml. Aduk hingga soda kue larut sempurna. Setelah itu, gunakan larutan ini untuk berkumur selama 30 hingga 60 detik. Pastikan larutan mencapai seluruh area mulut, termasuk bagian yang terkena sariawan. Setelah berkumur, buang larutannya dan jangan ditelan. Anda bisa melakukan ini 2 hingga 3 kali sehari, terutama setelah makan atau sebelum tidur. Manfaat yang dirasakan adalah pengurangan rasa sakit, mempercepat penyembuhan sariawan, dan memberikan sensasi mulut yang lebih bersih dan segar. Selain itu, soda kue juga dapat digunakan untuk menyeimbangkan pH kulit. Kulit kita memiliki lapisan pelindung alami yang disebut mantel asam, dengan pH sedikit asam, biasanya antara 4,5 hingga 5,5. Namun, terkadang, karena gigitan serangga, ruam ringan, atau iritasi dari zat-zat tertentu, pH kulit bisa terganggu dan menyebabkan peradangan atau ketidaknyamanan. Beberapa gigitan serangga, seperti lebah atau semut, melepaskan zat asam ke dalam kulit yang menyebabkan rasa gatal, bengkak, dan perih. Begitu pula dengan beberapa jenis ruam,
misalnya ruam popok pada bayi atau ruam akibat kontak dengan tanaman tertentu, yang dapat diperparah oleh kondisi asam. Gambar yang menggambarkan kulit yang meradang dengan bintik-bintik merah kecil, yang kemudian disandingkan dengan semangkuk pasta putih, adalah ilustrasi yang sangat jelas tentang bagaimana soda kue bisa menjadi penyelamat untuk kulit kita. Pasta putih itu, tentu saja, adalah pasta soda kue. Ketika kulit mengalami iritasi akibat zat asam dari gigitan serangga atau ruam, mengaplikasikan pasta soda kue dapat memberikan bantuan yang signifikan. Sifat basa dari soda kue akan langsung bekerja menetralkan asam penyebab iritasi di permukaan kulit. Proses netralisasi ini membantu meredakan rasa gatal, mengurangi kemerahan, dan menenangkan kulit yang teriritasi. Untuk membuat pasta soda kue, Anda hanya perlu mencampurkan soda kue dengan sedikit air bersih hingga membentuk pasta kental. Aplikasikan pasta ini langsung ke area kulit yang teriritasi atau digigit serangga. Biarkan selama sekitar 10 hingga 15 menit, kemudian bilas perlahan dengan air dingin. Anda bisa mengulang aplikasi ini beberapa kali sehari sesuai kebutuhan hingga gejala mereda. Manfaatnya adalah peredaan gatal yang cepat, pengurangan bengkak, dan menenangkan kulit. Penting untuk diingat, ini cocok untuk iritasi ringan. Jika iritasi meluas, parah, atau tidak membaik, selalu konsultasikan dengan dokter. Kisaran harga soda kue sangat terjangkau, biasanya sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000 untuk kemasan yang cukup besar dan bisa bertahan lama, membuatnya menjadi solusi yang ekonomis. Selanjutnya, kita akan membahas masalah pencernaan yang sangat umum dan seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu MAG atau asam lambung naik, yang dikenal juga sebagai GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. MAG adalah kondisi peradangan pada lapisan lambung, sementara asam lambung naik terjadi ketika asam dari lambung naik kembali ke kerongkongan, menyebabkan sensasi terbakar yang kita sebut heartburn. Kedua kondisi ini disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan atau ketidakmampuan lambung untuk menahan asamnya di tempat yang seharusnya. Sifat basa soda kue dapat memberikan pertolongan pertama yang cepat untuk mengatasi gejala MAG dan asam lambung naik. Ketika soda kue dicampur dengan air dan diminum, ia akan bereaksi dengan asam klorida yang berlebihan di lambung. Reaksi ini menghasilkan air, garam, dan gas karbon dioksida, yang secara efektif menetralkan asam lambung dan mengurangi tingkat keasaman di lambung. Penetrasi asam ini secara langsung meredakan sensasi terbakar dan ketidaknyamanan. Saya bisa membayangkan seorang pria di dapur, menuangkan cairan ke dalam gelas, dengan kaleng soda kue terlihat di latar belakang. Adegan ini mengingatkan kita pada persiapan minuman sehari-hari, dan dalam konteks ini, bisa jadi ia sedang mempersiapkan larutan soda kue untuk meredakan gangguan pencernaan setelah makan. Ini adalah gambaran yang umum, bahwa soda kue dapat diintegrasikan dengan mudah dalam rutinitas harian kita. Untuk penggunaan internal ini, dosis yang tepat sangat penting. Campurkan setengah hingga 1 sendok teh soda kue ke dalam segelas air sekitar 200 ml. Aduk hingga larut sempurna dan minum perlahan. Anda bisa mengonsumsi ini saat gejala MAG atau asam lambung mulai terasa. Namun, ada beberapa peringatan penting. Soda kue mengandung kadar natrium yang tinggi. Konsumsi berlebihan atau terlalu sering dapat menyebabkan peningkatan kadar natrium dalam tubuh, yang berpotensi berbahaya bagi penderita tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Selain itu, reaksi netralisasi asam menghasilkan gas, yang dapat menyebabkan perut kembung atau bersendawa. Jangan mengonsumsi soda kue sebagai antasida selama lebih dari 2 minggu tanpa konsultasi dokter. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain, sangat penting untuk berbicara dengan dokter Anda sebelum menggunakan soda kue sebagai antasida, karena bisa ada interaksi. Manfaat utama dari penggunaan soda kue untuk MAG dan asam lambung adalah bantuan yang cepat dan instan dalam meredakan gejala. Ini bisa menjadi solusi darurat yang efektif sebelum Anda bisa mendapatkan penanganan medis lebih lanjut atau mengubah gaya hidup Anda. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Untuk penanganan jangka panjang MAG dan asam lambung, penting untuk fokus pada perubahan gaya hidup seperti menghindari makanan pemicu, misalnya makanan pedas, berlemak, asam, kafein, makan dalam porsi kecil tapi sering, tidak langsung berbaring setelah makan, serta mengelola stres.
Non-kimia lainnya untuk MAC termasuk konsumsi jahe, lidah buaya, atau teh chamomile yang dikenal menenangkan pencernaan. Mari kita beralih ke ranah yang lebih aktif, yaitu olahraga. Bagi Anda yang rajin berolahraga, terutama olahraga intensitas tinggi, pasti tidak asing dengan sensasi kelelahan otot dan nyeri setelah sesi latihan. Salah satu penyebab utama dari kelelahan dan nyeri otot ini adalah penumpukan asam laktat. Saat otot bekerja keras tanpa oksigen yang cukup, tubuh mulai memecah glukosa menjadi energi, dan produk sampingan dari proses ini adalah asam laktat. Akumulasi asam laktat menyebabkan penurunan pH di dalam sel otot, yang mengganggu fungsi otot dan menyebabkan sensasi terbakar dan kelelahan. Disinilah soda kue muncul sebagai potensi ergogenic aid, yaitu zat yang dapat meningkatkan performa atletik. Saya melihat gambaran seorang pria yang atletis, sedang beristirahat di lapangan olahraga sambil minum air dari gelas, dengan kemasan soda kue di sampingnya. Ini adalah representasi visual yang kuat tentang bagaimana atlet mungkin menggunakan soda kue sebagai bagian dari rutinitas mereka untuk mengoptimalkan performa dan pemulihan. Minuman yang ia konsumsi itu kemungkinan besar adalah air yang sudah dicampur dengan soda kue. Bagaimana soda kue membantu? Ketika soda kue dikonsumsi sebelum berolahraga, sifat basanya akan meningkatkan kapasitas buffering tubuh. Ini berarti tubuh menjadi lebih baik dalam menetralkan asam, termasuk asam laktat yang diproduksi oleh otot. Dengan kata lain, soda kue membantu menunda penurunan pH di dalam otot, yang memungkinkan otot untuk bekerja lebih lama dan lebih keras sebelum kelelahan melanda. Ini dapat meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan performa keseluruhan, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan ledakan energi singkat atau latihan intensitas tinggi. Untuk mendapatkan manfaat ini, dosis dan waktu konsumsi sangat penting. Dosis yang umumnya direkomendasikan adalah sekitar 0,3 gram soda kue per kilogram berat badan, diminum sekitar 60 hingga 90 menit sebelum latihan intens. Misalnya, jika berat badan Anda 70 kg, Anda mungkin mengonsumsi sekitar 21 gram soda kue. Campurkan soda kue ke dalam sejumlah besar air untuk memudahkan pencernaan dan mengurangi risiko efek samping gastrointestinal. Namun, perlu diperhatikan bahwa dosis ini cukup tinggi dan dapat menyebabkan efek samping seperti mual, kembung, diare, atau kram perut pada beberapa individu. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencoba dosis yang lebih rendah terlebih dahulu dan bereksperimen dalam sesi latihan yang tidak terlalu penting untuk melihat bagaimana tubuh Anda bereaksi. Pastikan Anda mencukupi hidrasi. Untuk non-kimia dalam mengatasi kelelahan otot, istirahat yang cukup, hidrasi optimal, pijat, dan asupan nutrisi seimbang sangat penting. Selanjutnya, kita akan membahas peran soda kue dalam mengatasi nyeri sendi yang disebabkan oleh peradangan. Nyeri sendi adalah keluhan yang sangat umum, terutama seiring bertambahnya usia, dan seringkali disebabkan oleh peradangan pada sendi. Peradangan kronis dapat menciptakan lingkungan asam di sekitar jaringan sendi, yang dapat memperburuk rasa sakit dan mempercepat kerusakan tulang rawan. Meskipun mekanisme pastinya masih dalam penelitian, beberapa studi awal dan laporan anekdotal menunjukkan bahwa soda kue dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk pada sendi. Teori utamanya adalah bahwa dengan meningkatkan pH tubuh menjadi sedikit lebih basah, soda kue dapat memodulasi respons imun dan mengurangi produksi sitokin proinflamasi, yaitu molekul yang memicu dan mempertahankan peradangan. Untuk kondisi seperti nyeri sendi akibat peradangan, penggunaan soda kue biasanya melibatkan konsumsi oral dalam dosis yang lebih rendah dan jangka panjang dibandingkan dengan penggunaan untuk performa atletik. Beberapa orang mungkin mencampur 1/4 hingga setengah sendok teh soda kue dalam segelas air setiap hari. Namun, ini adalah area di mana bukti ilmiah masih berkembang, dan penggunaan jangka panjang harus selalu di bawah pengawasan medis, terutama mengingat kandungan natriumnya. Penting untuk diingat bahwa nyeri sendi bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi mendasar, mulai dari osteoartritis, rheumatoid arthritis, hingga cedera. Oleh karena itu, diagnosis yang akurat dan penanganan yang tepat dari dokter spesialis sangatlah penting. Saya ingin menyoroti gambar diskusi antara dokter dan pasien, dengan adanya peralatan laboratorium di meja. Gambar ini sangat relevan untuk pembahasan nyeri sendi dan kondisi kronis lainnya. Ini menekankan pentingnya konsultasi medis yang profesional.
Dokter akan melakukan pemeriksaan, mungkin meminta tes darah atau pencitraan, untuk menentukan penyebab nyeri sendi Anda dan merencanakan pengobatan yang paling sesuai. Soda kue mungkin bisa menjadi terapi komplementer, tetapi tidak boleh menggantikan pengobatan medis yang diresepkan. Untuk non-kimia dalam mengatasi nyeri sendi, saya merekomendasikan olahraga ringan yang tidak membebani sendi seperti berenang atau bersepeda, diet antiinflamasi kaya buah dan sayur, menjaga berat badan ideal, serta aplikasi kompres hangat atau dingin. Beberapa suplemen alami seperti kunyit dan jahe juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Terakhir, kita akan membahas penggunaan soda kue dalam konteks medis yang jauh lebih serius dan kompleks, yaitu asidosis metabolik pada penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis adalah kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Salah satu peran utama ginjal adalah menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, tubuh dapat kesulitan mengeluarkan asam, yang mengakibatkan penumpukan asam dalam darah, suatu kondisi yang disebut asidosis metabolik. Asidosis metabolik kronis dapat mempercepat perkembangan penyakit ginjal, memperburuk kerapuhan tulang, dan berkontribusi pada masalah kesehatan lainnya. Dalam kasus asidosis metabolik pada penyakit ginjal kronis, sodium bikarbonat, yaitu komponen utama soda kue, secara medis digunakan sebagai terapi. Tujuannya adalah untuk menetralkan asam yang berlebihan dalam darah dan mengembalikan keseimbangan pH tubuh. Pemberian sodium bikarbonat dapat memperlambat progresi penyakit ginjal, memperbaiki status gizi, dan mengurangi risiko komplikasi. Namun, ini bukan penggunaan yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Penggunaan sodium bikarbonat untuk asidosis metabolik pada penyakit ginjal kronis adalah tindakan medis yang sangat terkontrol dan harus sepenuhnya di bawah pengawasan ketat seorang dokter nefrologi atau dokter spesialis lainnya yang merawat pasien. Dosisnya sangat spesifik, disesuaikan dengan tingkat keparahan asidosis pasien, kondisi kesehatan secara keseluruhan, dan respons terhadap pengobatan. Pemantauan kadar elektrolit, fungsi ginjal, dan pH darah secara teratur adalah mutlak diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan terapi. Tanpa pengawasan medis, penggunaan soda kue dalam jumlah besar oleh pasien ginjal dapat sangat berbahaya, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit serius, kelebihan natrium, dan komplikasi fatal. Gambar konsultasi dokter dan pasien dengan peralatan laboratorium sekali lagi sangatlah relevan di sini. Cairan berwarna dalam bejana bisa diibaratkan sebagai indikator pH dan elektrolit dalam darah yang perlu dipantau secara ketat oleh tim medis. Jadi, untuk asidosis metabolik pada penyakit ginjal kronis, rekomendasi saya sangat tegas. Jangan pernah mencoba mengobati diri sendiri dengan soda kue. Ini adalah kondisi medis serius yang memerlukan intervensi profesional. Dokter Anda akan menentukan apakah terapi sodium bikarbonat diperlukan, dalam bentuk apa, dan dosis yang tepat. Ada banyak pendekatan non-kimia lain yang direkomendasikan untuk manajemen penyakit ginjal kronis, seperti diet rendah protein, pembatasan asupan natrium dan fosfor, kontrol tekanan darah yang ketat, serta pengobatan untuk kondisi penyerta seperti diabetes. Semua ini juga harus di bawah arahan dokter dan ahli gizi yang terdaftar. Selain aplikasi spesifik yang telah kita bahas, penting juga untuk menyadari beberapa pertimbangan umum, peringatan, dan potensi efek samping saat menggunakan soda kue untuk kesehatan. Meskipun sering dianggap alami dan aman karena berasal dari dapur, soda kue adalah zat kimia yang kuat dan harus digunakan dengan bijak. Pertama, dosis. Selalu patuhi dosis yang direkomendasikan dan jangan pernah berpikir, lebih banyak akan lebih baik. Terutama untuk penggunaan internal, dosis berlebihan dapat menyebabkan masalah serius. Misalnya, terlalu banyak soda kue dapat menyebabkan alkalosis metabolik, suatu kondisi di mana tubuh menjadi terlalu basah, yang dapat menyebabkan kejang, koma, dan bahkan kematian. Kedua, kandungan natrium. Soda kue adalah natrium bikarbonat, yang berarti ia mengandung natrium dalam jumlah signifikan. Bagi individu yang memiliki tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif, atau penyakit ginjal, asupan natrium tambahan dari soda kue dapat memperburuk kondisi mereka. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan soda kue jika Anda memiliki riwayat penyakit ini atau sedang menjalani diet rendah natrium. Ketiga,
Interaksi obat. Soda kue dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Misalnya, dapat mengurangi penyerapan obat-obatan tertentu jika diminum pada saat yang bersamaan, atau bahkan mengubah efek obat lain dalam tubuh. Contohnya, obat-obatan tertentu yang dilapisi secara entrik mungkin akan larut terlalu cepat di lambung yang kurang asam jika Anda mengonsumsi soda kue. Jika Anda sedang mengonsumsi obat resep, suplemen, atau memiliki kondisi medis kronis, bicarakan dengan apoteker atau dokter Anda sebelum menggunakan soda kue. Keempat, efek samping gastrointestinal. Seperti yang sudah saya sebutkan, reaksi soda kue dengan asam lambung menghasilkan gas karbon dioksida. Ini dapat menyebabkan perut kembung, bersendawa berlebihan, dan bahkan diare atau mual pada beberapa orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu cepat. Kelima, kualitas produk. Pastikan Anda menggunakan soda kue food grade, yaitu soda kue yang memang dirancang untuk konsumsi manusia atau penggunaan dalam makanan. Hindari menggunakan soda kue yang digunakan untuk keperluan industri atau pembersih, karena mungkin mengandung bahan tambahan lain yang tidak aman untuk tubuh. Keenam, kondisi khusus. Wanita hamil dan ibu menyusui harus selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan soda kue secara internal. Anak-anak kecil juga harus dihindari penggunaannya tanpa panduan medis. Bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, atau masalah elektrolit, penggunaan soda kue bisa sangat berisiko. Ringkasnya, soda kue menawarkan potensi manfaat kesehatan yang menarik, sebagian besar didasarkan pada kemampuannya untuk menetralkan asam. Mulai dari masalah mulut yang sederhana seperti sariawan, iritasi kulit ringan akibat gigitan serangga atau ruam, membantu meredakan masalah pencernaan seperti MAG dan asam lambung naik, hingga membantu atlet mengatasi kelelahan otot akibat asam laktat, dan bahkan memiliki peran penting dalam manajemen asidosis metabolik pada penyakit ginjal kronis. Meskipun yang terakhir ini sepenuhnya dalam ranah medis profesional. Ketika mempertimbangkan solusi non-kimia atau pendekatan holistik yang dapat melengkapi penggunaan soda kue, kita kembali pada prinsip dasar hidup sehat. Untuk menjaga kesehatan mulut, sikat gigi secara teratur, gunakan dental floss, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman manis dan asam. Untuk kulit, jaga kebersihan, hindari pemicu iritasi yang diketahui, dan gunakan pelembab alami seperti lidah buaya atau minyak kelapa. Untuk pencernaan, makanlah secara teratur dengan porsi kecil, hindari makanan pemicu, kelola stres dengan baik melalui yoga atau meditasi, dan pastikan Anda mendapatkan cukup serat dalam diet. Untuk kelelahan otot, pastikan pemanasan dan pendinginan yang memadai saat berolahraga, cukup hidrasi, tidur yang berkualitas, dan asupan protein yang cukup untuk perbaikan otot. Untuk nyeri sendi, lakukan latihan berdampak rendah secara teratur untuk menjaga kelenturan sendi, pertahankan berat badan yang sehat, dan pertimbangkan suplemen alami seperti glukosamin atau kondroitin setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan tentu saja, untuk kondisi serius seperti penyakit ginjal kronis, patuhi sepenuhnya rencana perawatan medis yang diberikan oleh dokter Anda, termasuk perubahan diet yang ketat dan obat-obatan yang diresepkan. Harga soda kue di pasaran sangat murah dan mudah ditemukan. Sebuah kota kecil biasanya hanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp20.000, menjadikannya pilihan yang sangat ekonomis untuk berbagai aplikasi yang telah kita diskusikan. Namun, harga yang murah tidak berarti bisa digunakan secara sembarangan. Penting untuk selalu menempatkan keselamatan di atas segalanya. Meskipun soda kue adalah bahan yang umum dan terlihat tidak berbahaya, penggunaannya sebagai solusi kesehatan harus didekati dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker Anda sebelum mencoba penggunaan soda kue untuk kondisi kesehatan tertentu, terutama jika Anda memiliki penyakit kronis, sedang mengonsumsi obat-obatan, atau tidak yakin tentang dosis.